Itulah yang dilakukan oleh Henokh untuk membangun piramid tersebut. Dari iman sampai kasihkan saudara-saudara. Haleluya. Itulah bangunan yang sesungguhnya. Membangun di dalam diri kita. Bahwa benar-benar di dalam diri kita membangun piramid tersebut. Kita tahu bahwa tempat Yesus Kristus, tempat Roh Kudus ada di dalam jiwa kita. Haleluya. Di sanalah Roh Kudus untuk mengajar kita dan membersihkan semuanya, karena kita mau dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau dituntut karena kita adalah domba pilihannya sendiri. Haleluya. Itulah sebabnya kita mengorbankan diri kita bagi Kristus, sehingga kita menjadi tawanan Kristus. Amin. Haleluya. Sehingga kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita meninggalkan program buatan manusia, yaitu firman Tuhan yang diselewengkan oleh organisasi. Haleluya. Sehingga kita memiliki pengetahuan akan firman yang berasal dari surgawi, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Disitulah keyakinan kita dengan iman yang sesungguhnya, bahwa kita benar-benar berdiri di atas bangunan yang dibangun oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam bangunan tersebut kalau tanpa Yesus Kristus yang memberikan izin, memberikan pakaian firman. Haleluya. Tidak seorang pun yang bisa masuk melaluinya, karena dia sendirilah yang menjaga. Karena dia sendirilah pintu tersebut, supaya kita memperoleh kehidupan itu. Haleluya. Kehidupan adalah Yesus Kristus sendiri. Yang kekal adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya bahwa kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Haleluya. Kita selalu bersuka cita dan semangat terus untuk memperjuangkan hidup ini sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita melihat bahwa penyakit melanda dunia ini berupa berbagai macam hal penyakit yang melanda dunia. Tetapi Tuhan selalu menjaga mempelai wanitanya. Selalu menjaga. Selalu dia di depan untuk menuntun domba-dombanya. Haleluya. Di mana ada seekor binatang buas untuk menerkam dombanya. Dan Yesus Kristuslah yang pertama, yang terdahulu untuk melawan binatang buas tersebut, supaya dombanya tidak dimakan oleh binatang buas. Karena binatang buas selalu mencari-cari mangsanya untuk dimangsa. Tetapi bahwa firman ada di depan. Firmanlah yang selalu di depan kita untuk menjaga kita. Sebagaimana seorang ayah untuk melindungi anak-anaknya dari masalah, dari persoalan. Lewat apa? Lewat firman. Hanya firmanlah yang bisa diterangkan seorang ayah kepada anak-anaknya untuk melindunginya, supaya selalu waspada dari cengkraman dunia. Haleluya. Silahkan duduk. Haleluya. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Bagaimana tentang pembahasan untuk pelajaran kita minggu kemarin, tertulis di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 8. Apa yang dikatakan? Haleluya. Terus di sana. Haleluya, kita akan membaca dari ayat 1 sampai 8. Haleluya, dari ayat 1.
Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang terkasih, kami sungguh Tuhan bersuka cita oleh karena Roh Kudus-Mu mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Bapa yang baik, urapi setiap telinga menjadi telinga seorang murid yang baik, dan urapi setiap kepala Tuhan, hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena inilah makanan rohani kami yang kejama Tuhan, untuk menuntun kami kepada sebuah yang istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini Tuhan. Itulah kekekalan yang Engkau wariskan Tuhan kepada kami, untuk menjadi Tuhan milik kami. Dan Engkau memberikan segala sesuatunya Tuhan yang ada padamu, sehingga menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu merindukan Engkau, sebagaimana Tuhan berusaha merindukan sungai. Demikianlah jiwa kan Tuhan selalu merindukan Engkau siang dan malam. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah bunga bakung, dan kami merindukan madu siang dan malam Tuhan. Karena kami tahu bahwa madu adalah begitu manisnya, lebih daripada Tuhan manisan yang ada di dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah anggur, dan kami adalah ranting-rantingnya Tuhan. Engkau adalah pokoknya Tuhan. Haleluya. Engkau mau mencurahkan darah-Mu kepada kami untuk menyucikan segala dosa kami dan perbuatan kami yang tidak baik, sehingga kami Tuhan memperoleh Tuhan semua rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan sudah memberikan itu kepada kami, dan sudah menentukan kami Tuhan, dan sudah memberi kami sebelum dasar dunia ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah melihat dan sudah meresapi bagaimana tentang iman yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan juga Guru Yesus Kristus, dan juga orang-orang percaya dari zaman dulu sampai ya ke zaman ini. Haleluya. Adapun masalah, adapun penyakit, segala sesuatu yang ada datang kepada orang-orang percaya, hanya satu yang bisa melawan hal tersebut. Imanmu akan menyembuhkan engkau. Kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada perempuan Samaria yang menderita selama 12 tahun. Bagaimana seorang hamba Yairus, dia sedang sakit sekarat. Tetapi ketika dia memohon kepada
Tuhan Yesus Kristus dan hambanya sembuh. Dan juga seorang Roma, pegawai istana, kita lihat bahwa anaknya sedang sakit. Tetapi ketika dia memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia tahu bahwa dia adalah seorang penyembuh, ketika dia berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus, penyakitnya sembuh pada waktu itu juga. Karena dia memiliki iman. Dan setelah iman, firman Tuhan berkata, tambahkan kebajikan. Tambahkan kebajikan. Kita sudah membahas tentang iman minggu kemarin, dan kita akan melangkah ke tahap 2 adalah kebajikan. Haleluya. Setelah kebajikan dan ditambahkan pengetahuan. Dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dua hal yang kita bahas pada waktu yang kita ini. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kebajikan adalah kuasa. Kebajikan adalah kuasa. Kita lihat di Lukas 6 ayat 19. Di Lukas 6 ayat 12. Ya, di Lukas 6 ayat 12 kita lihat di sini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 19, maaf. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa yang keluar pada Yesus Kristus. Itu adalah kebajikan. Ada kekuatan dan kuasa. Ada kekuatan kuasa yang keluar daripada Yesus Kristus. Haleluya. Kita melihat juga peristiwa yang sedang datang untuk seorang perempuan Samaria. Ya, seorang perempuan yang pendarahan, bukan wanita Samaria ya. Tetapi seorang perempuan yang pendarahan, yang sedang sakit. Dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, penyakitku akan sembuh." Dan ketika dia menjamah jubah Yesus Kristus, apakah Yesus Kristus terasa? Dia melihat sekelilingnya. Siapa yang menjamah jubahku? Dan dia bertanya kepada murid-muridnya. Dan dia melihat sekelilingnya. Sehingga perempuan itu takut dan gemetar. Rupanya diketahui bahwa aku sedang menjamah jubahnya. Apa yang harus terjadi pada saya, pada diri saya? Apa yang harus dia katakan kepada saya? Sehingga dia pun gemetar dan ketakutan. Tetapi iman seorang perempuan yang ada di dalam Kristus, sesuai dengan kepercayaannya bahwa dia adalah seorang Mesias yang datang ke dunia ini untuk menebus manusia, menyembuhkan segala penyakit, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Imannya sedang berbicara di dalam jiwanya. Dan pikirannya pun bekerja. Dan pengetahuan firman pun ada di dalam dia. Pengetahuan yang datang dari surgawi.
untuk mengetahui bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah firman yang menjadi daging. Haleluya. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Kristus pun terasa, siapa yang menjamah jubahku? Haleluya. Sehingga dia tahu, oh ya, saya tahu bahwa perempuan itu yang sedang menjamah jubahku. Haleluya. Sesuai dengan imannya, dan penyakitnya pun sembuh. Itu adalah kebajikan. Itu adalah kuasa. Itu adalah kekuatan yang ada di dalam tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Itu tertulis di Lukas 8 ayat 46. Haleluya, kita lihat di sini. Ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada kuasa yang keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Haleluya. Haleluya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat. Haleluya. Haleluya. Pergilah dengan selamat. Tidak ada hal-hal yang dipikirkan lagi. Karena penyakitnya tidak ada sedikit pun terasa di dalam tubuhnya. Semua telah lenyap. Sudah sembuh. Haleluya. Dia bersuka cita. Dia berglori. Oh, penyakitku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakitku selama 12 tahun ini. Rupanya hanya Engkau sendiri Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakitku. Haleluya. Pergilah dengan selamat. Tidak ada sedikit pun, tidak ada lagi sedikit penyakit yang ada di dalam tubuhnya untuk mengganggu tubuhnya. Karena si juru selamat sudah datang bertemu dengan dia. Apakah Tuhan sudah menentukan waktu? Apakah Tuhan sudah menentukan detik-detik untuk bertemu dengan perempuan tersebut? Tuhan sudah menentukan tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi, itulah yang ditambahkan kepada iman tersebut. Jadi gereja harus memiliki kebajikan tersebut. Karena Ibrani 13 ayat 8, sebab Yesus Kristus sama kemarin, bahwa hari ini, sampai selama-lamanya. Mujizat tidak pernah berlalu. Penyembuhan tidak pernah berlalu. Haleluya. Bukan seperti perkataan orang yang lain. Sehingga mereka berkata, ya mujizat sudah berlalu. Itu di zaman dulu. Sebab Yesus Kristus tetap sama. Kalau memang Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya, berarti penyembuhan tidak akan pernah berlalu. Mujizat tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Jadi kuasa iman sehingga kuasa harus dimiliki oleh gereja. Karena firman ada di dalam gereja. Firman ada di dalam mempelai wanita. Jadi
Iman, kebajikan, pengetahuan harus dimiliki oleh gereja. Harus dimiliki oleh mempelai wanita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya berarti orang yang sedang melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman-Nya. Dan mengatakan iya dan amin. Tidak pernah memilih-milih. Tidak pernah membanding-bandingkan. Tidak pernah berkata, oh ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Pokoknya percaya saja dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Melalui seorang nabi dan rasul. Haleluya. Kita lihat Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung. Haleluya. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung. Kenapa seperti itu? Dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Kita lihat bahwa Salomo memintal dan menenun untuk membuat pakaiannya yang indah. Untuk menjahit pakaian Salomo yang indah. Tetapi bagaimana dengan bunga bakung tersebut? Dia tidak memintal dan tidak menenun. Dia tumbuh sendiri. Dia tumbuh sendiri dari lumpur, dari rawa. Menembus segala sesuatu yang kotor. Haleluya. Menembus segala sesuatu yang kotor. Sehingga dia muncul di atas air tersebut. Mencerminkan bunganya tersebut. Dia begitu indah. Bunga bakung. Begitu cakap dan indah. Haleluya. Sehingga dia berbunga dan mengeluarkan madu. Haleluya. Jadi ketika dia mengeluarkan madu, sehingga lebah pun datang sehingga segala tawon datang untuk mengambil madu tersebut. Dan menikmati madu bunga bakung tersebut. Haleluya. Jadi sehingga mempelai menikmati firman daripada hidup Yesus Kristus. Kuasa daripada Yesus Kristus. Kekuatan yang datang dari Yesus Kristus. Perempuan pendarahan yang 12 tahun. Ya, perempuan pendarahan yang menderita selama 12 tahun, dia menikmati madu daripada Yesus Kristus. Bunga bakung adalah Yesus Kristus. Sehingga dia bersorak-sorai, dia bersukacita memberitakan kepada orang-orang, penyakitku sudah sembuh. Aku hanya menjamah jubahnya saja. Haleluya. Ketika dia menikmati madu tersebut, kekuatan kuasa yang keluar daripada tubuh Yesus Kristus. Bunga bakung sedang mengisap dari tanah untuk supaya dia memiliki kehidupan yang kuat, supaya memiliki kuasa. Haleluya. Untuk diberikan kepada semua orang yang mau menerima daripadanya. Haleluya. Jadi itu tidak bisa dibandingkan dengan orang. Tetapi firman Tuhan berkata, seperti pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Jadi iman, kebajikan, dan pengetahuan akan dimiliki oleh gereja. Akan dimiliki oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena Kristus sudah ada di dalam mempelai wanita.
Kristus sudah ada di dalam orang percaya. Haleluya. Jadi bila mempelai wanita percaya kepada Kristus bahwa dia adalah juru selamat yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, maka doa orang percaya sangat besar kuasanya. Menjamah orang yang sakit bisa sembuh. Mengusir setan bisa. Mengadakan tanda-tanda heran mujizat pun bisa. Haleluya. Dengan iman yang teguh yang ada di dalam Kristus, ada di dalam kita. Haleluya. Jadi itu harus bekerja untuk menambahkan bangunan tersebut, di mana iman adalah pondasi. Jadi harus membangun dinding pondasi tersebut, dinding bangunan tersebut. Setelah selesai pondasi. Contohnya seperti rumah, setelah selesai pondasi, batu bata akan dipasang sebagai dinding. Yang terakhir adalah atapnya. Haleluya. Setelah selesai atapnya, lalu dimateraikan. Siapa materaikannya? Adalah Roh Kudus, Tuhan sendiri. Haleluya. Jadi semua orang menikmati akan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat. Dia memberikan itu dengan cuma-cuma. Tanpa uang. Gak perlu dibayar untuk mengambil madu tersebut. Bebas untuk mengambil siapa saja. Haleluya. Tetapi yang perlu bagi orang-orang percaya adalah harus memiliki iman. Sebelum memiliki iman harus dilahirkan kembali. Setelah itu barulah mulai membangun dinding tersebut. Pengetahuan, kebajikan dan pengetahuan. Haleluya. Jadi, bagaimana dengan kebajikan, kuasa, kekuatan harus dimiliki orang-orang percaya untuk supaya dia bisa untuk menambahkan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Kalau tanpa kebajikan, maka pengetahuan tidak bisa ditambahkan. Bagaimana mungkin bisa berdiri sebuah bangunan tanpa fondasi? Bagaimana mungkin bisa berdiri atap rumah tanpa ada dindingnya? Haleluya. Bagaimana mungkin Henok untuk membangun piramid tersebut? Sehingga dia membangun piramid tangga yang kedua sebelum fondasi atau tangga yang pertama. Haleluya. Gak ada orang yang bisa melompat tanpa melalui tangga. Gak ada yang bisa seorang masuk ke dalam surga tanpa Yesus Kristus. Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dihapuskan dosanya tanpa darah Yesus Kristus. Gak ada seorang pun yang bisa selamat di dunia ini tanpa Yesus Kristus menjadi daging. Haleluya. Sungguh semuanya sempurna. Tetapi kamu harus membangun ini. Membangun bangunan tersebut. Yaitu dari iman. Sampai kasihkan saudara-saudara. Haleluya. Itu adalah kebajikan.
kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Apakah pengetahuan? Pengetahuan adalah berbicara tentang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Untuk menggenapkan firman Tuhan yang di kitab Wahyu 22, 18, 19. Haleluya. Dan Galatia 5 ayat 1. Jangan menambah, jangan mengurang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun kami seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil, lain daripada Injil yang diberitakan mereka, terkutuklah dia. Gak peduli manusia, gak peduli malaikat. Jadi, kalau memang pengetahuan yang berasal dari dunia untuk kita miliki, maka kita tidak akan bisa mengerti Alkitab. Haleluya. Jadi kita harus memiliki pengetahuan dari surgawi untuk supaya kita mengerti apakah arti Alkitab. Siapakah Yesus Kristus? Siapakah Roh Kudus? Siapakah Allah? Dan tidak mengerti sama sekali kalau memang tidak memiliki pengetahuan, tidak akan mengerti sama sekali kenapa dituliskan Kisah Rasul 2:38. Kisah Rasul 19 mulai ayat 1. Apa yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus di sana? Apa yang sedang dilakukan oleh Petrus di sana? Apa yang sedang dilakukan oleh Filipus di sana? Haleluya. Glory. Jadi kalau memang tanpa pengetahuan dari surgawi, semuanya Alkitab akan sia-sia bagi setiap orang. Tetapi Tuhan memberikan pengetahuan surgawi kepada umat pilihannya, kepada mempelai wanitanya, kepada orang yang percaya kepada Kristus bahwa Dialah Tuhan. Haleluya. Merekalah yang mengerti Alkitab. Bukan hanya membaca saja, bukan hanya menghafal saja, seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka hafal masalah hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Hal yang sama juga di akhir zaman ini. Orang-orang hafal pada Alkitab, mengerti apa yang dikatakan oleh pengajaran dari dunia, tetapi pengajaran daripada surgawi, pengajaran Yesus Kristus tidak mengerti. Kalau hafal semua, banyak orang yang hafal mengenai Alkitab, tetapi karena dia tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, mereka gagal untuk mengerti siapakah sebenarnya Roh Kudus, siapakah sebenarnya Yesus Kristus, siapakah sebenarnya Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, satu iman, satu baptisan. Haleluya. Satu Tuhan. Kalau memang satu iman, kalau memang satu baptisan, berarti harus satu Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya Kisah Rasul 2 ayat 38, bagi orang yang mempunyai pengetahuan dari surga, dia akan berkata, oh, berarti harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Karena saya tahu, sekalipun Yesus Kristus memerintahkan, yang tertulis di Matius 28, beritakanlah Injil kepada semua, ajarkanlah semua bangsa, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga Petrus menangkap dan mempunyai pewahyuan dari surgawi. Oh, saya tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Yohanes pun tahu, Petrus pun sudah melihat bahwa Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman adalah Allah. Siapakah firman tersebut? Yang menjadi daging adalah Yesus Kristus.
Semuanya itu adalah programnya. Haleluya. Karena roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi bisakah dia menyelamatkan manusia dari dunia ini? Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa tanpa disembelih. Haleluya. Jadi bagaimana caranya Allah supaya dia disembelih? Dia harus menjadi daging. Supaya dia mempunyai darah seperti darah kita sendiri yang kita miliki. Untuk menggenapkan firman. Disitulah pengetahuan yang datang dari surgawi kepada orang-orang percaya. Oh, rupanya tujuannya ini. Rupanya seperti ini. Sehingga Petrus pun memiliki pewahyuan daripada surgawi. Dari Yesus Kristus. Aku pun berkata kepadamu, Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Haleluya. Jadi tanpa pengetahuan dari surgawi, orang akan keliru dan bingung mengenai Alkitab. Haleluya. Tidak tahu dan membedakan Roh Kudus dengan Kristus. Dan membedakan Kristus dengan Allah. Orang gagal untuk mengetahui bahwa satu Tuhan. Bila satu Tuhan, siapakah dia? Bisakah dua Tuhan untuk disembah seorang yang percaya? Pernahkah pernahkah Rasul Paulus menyembah dua Tuhan? Hanya satu Tuhan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi itulah sebabnya tanpa memiliki pewahyuan, tanpa memiliki pengetahuan firman, maka pekerjaan akan sia-sia. Mau berdoa siang dan malam tidak peduli. Mau hafal Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak peduli. Mau bisa menyembuhkan orang sakit tidak peduli. Haleluya. Kalau tanpa memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi pengetahuan untuk menilai yang benar dari yang salah. Haleluya. Seperti Ibrani 13 ayat 8. Juga tidak berubah. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi bagaimana dengan firman Tuhan yang sedang diberikan Tuhan kepada umatnya, yang dibawakan oleh seorang nabi kepada mempelai wanita Kristus, harus terlebih dahulu mempunyai pengetahuan supaya bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, supaya benar-benar dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur 1 ayat 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai dan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuat akan berhasil. Haleluya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang percaya. Mereka adalah mempelai wanita yang sedang ditanam Kristus di tepi aliran sungai. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Haleluya. Siapa saja yang didoakan sembuh. Karena orang percaya sedang memiliki iman, kebajikan dan pengetahuan. Haleluya. Bukan seperti tanaman yang dicabut untuk mencoba menanam
atau diletakkan saja seperti itu tidak akan ada arti. Membaca dan membaca kitab dan diletakkan saja seperti itu. Tetapi orang yang sudah mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan, mereka akan giat belajar dan mengetahui dan memohon, berdoa kepada Tuhan, karena dia sudah memiliki iman, dia sudah memiliki kebajikan, percaya kepada Kristus bahwa semuanya tidak ada yang baik yang berasal dari dunia, melainkan daripada Yesus Kristus. Sehingga dia pun memberikan, menambahkan kepadanya pengetahuan akan firman. Dan Tuhan Yesus Kristus sedang menanam mempelai wanitanya di pinggir tepi aliran sungai. Tidak pernah mengeluh karena musim kemarau. Haleluya. Akar pohon tersebut sangat kuat. Karena akar tunggangnya sangat kuat ke bawah untuk menahan pohon tersebut. Karena dia cukup makanan. Yesus Kristus sedang menyediakan makanan di atas meja untuk dinikmati oleh mempelai wanitanya. Dia menghidangkan makanan tersebut. Haleluya. Tidak pernah haus dan lapar. Karena dia selalu menjaga kawanannya. Dia selalu menjaga dombanya. Haleluya. Jadi apapun yang diperbuat oleh mempelai wanita Kristus selalu berhasil. Haleluya. Selalu berhasil. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepadaku, maka doa akan kudengar. Mintalah apa yang sedang engkau butuhkan, saya akan berikan. Oh Tuhan, berikan dulu mimpi kepada saya, supaya saya bisa mendapatkan 4 angka nomor KIM, supaya saya mendapatkan, saya ambil dari 100.000, supaya saya mendapatkan bisa membeli mobil Tuhan dan membangun rumah yang mewah. Tuhan berkata, nyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu, pembuat kejahatan. Tuhan tak pernah berikan itu. Haleluya. Melainkan hanya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Untuk supaya melakukan yang baik. Dan memberitakan firman, memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Memberitakan kebenarannya. Haleluya. Siapa tahu masih ada domba yang sedang tertawan di dalam kandang dunia. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah menanam pohon tersebut, ya, maka Tuhan akan memberikan makanannya sesuai dengan kebutuhannya. Tuhan sudah menyediakan. Sebelum diminta pun Tuhan sudah menyediakan bagi mempelai wanitanya, bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata di Yohanes 14:15, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, namun engkau akan melihat aku. Haleluya. Coba kita lihat Yohanes 14:19. Haleluya. Apa yang dikatakan di sini? Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Haleluya. Glory. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, dia berbicara kepada murid-muridnya dengan perkataannya tersebut.
tinggal sesaat lagi. Dunia tidak akan melihat aku lagi. Dunia ini tidak akan melihat dia. Berbicara dunia adalah daging. Berbicara dunia adalah keinginan dunia, manusia duniawi. Siapakah Petrus? Siapakah Andreas? Siapakah Filipus? Orang percaya. Mereka adalah manusia surgawi. Haleluya. Itulah sebabnya hanya mereka lah yang melihat Kristus. Hanya mereka lah yang bisa bersama-sama dengan Kristus. Kalau dunia tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan Tuhan? Ya sampai selama-lamanya. Hari ini sampai selama-lamanya mereka tidak akan melihat aku lagi. Haleluya. Tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Haleluya. Glory. Jadi apa lagi yang dikatakan di Matius Matius 28 ayat 20 ya, kalau nggak salah. Haleluya, coba kita lihat. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pernahkah Yesus Kristus meninggalkan orang-orang yang sedang dipilih? Tidak. Akan menyertai mereka pada akhir zaman. Perlukah mempelai wanita takut? Perlukah nabi dan rasul takut? Tidak. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya. Untuk apa? Untuk supaya orang percaya sedang memberitakan firman Injil. Karena mereka sudah mendapatkan pengetahuan dari surga, dari surga. Haleluya. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab orang-orang percaya. Menyaksikan kebenaran. Memberitakan Injil kepada siapapun. Haleluya. Kenapa? Karena kita adalah bagian daripada Kristus. Mari kita lihat Yohanes 15. Ayat 5. Kenapa kita bagian daripada Kristus? Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau memang di luar pokok anggur tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan menghasilkan buah yang baik sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh Kristus. Itu yang dimaksudkan. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Berarti kalau di luar pokok anggur tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena pengetahuannya bukan daripada pokok anggur tersebut. Buahnya tidak berasal daripada pokok anggur tersebut. Itu dari dunia. Haleluya. Itu buatan manusia. Itulah sebabnya Markus 7 berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bukan perintah Kristus. Bukan berasal daripada pokok anggur tersebut. Haleluya. Dia menghasilkan jeruk, bukan anggur. Bolehkah orang percaya berkata, oh Tuhan, aku adalah rantingmu. Lihat, saya menghasilkan buah jeruk. Loh, siapa kau?
Aku aja membuahkan anggur yang baik. Kenapa kau menghasilkan buah jeruk? Aku tidak pernah mengenalmu. Menyala daripada aku kau sekalian pembuat kejahatan. Untuk menangkapkan Matius 7, 21, 23. Haleluya. Jadi itulah sebabnya, jika orang sudah mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan, semuanya akan bisa disingkirkan yang tidak berdampak, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kenal siapakah sebenarnya Allah, siapakah sebenarnya Roh Kudus, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus Kristus, siapakah sebenarnya Anak. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi banyak orang, ya, haleluya, dan bagi orang yang lain. Haleluya. Jadi harus menambahkan pengetahuan akan firman Tuhan. Haleluya. Karena apa yang diberitahukan oleh Tuhan, hal-hal yang akan terjadi kepada setiap orang yang percaya, baik di zaman Nuh, semua diberitahukan Allah. Hal-hal yang akan terjadi sudah diberitahukan kepada Nuh. Hal-hal yang akan terjadi sudah diberitahukan kepada Musa. Hal-hal yang terjadi sudah diberikan kepada Abraham mengenai Sodom dan Gomora. Hal-hal yang terjadi sudah diberitahukan kepada mempelai wanita. Haleluya. Apa yang terjadi nanti? Itulah sebabnya semua misteri yang dulu terselubung disingkapkan di akhir zaman bagi mempelai wanita, supaya tidak bingung. Karena anak-anak Tuhan tidak pernah bingung masalah Alkitab, masalah firman. Haleluya. Tidak pernah bingung. Karena firman Tuhan sederhana bagi orang percaya. Karena Yesus Kristus ada di dalam kesederhanaan. Haleluya. Amin. Sampai sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Haleluya. Tuhan memberkati kita.